Obras Queen Season 5 kembali hadir untuk menemani ngabuburit Anda. di live YouTube YGC Academy Channel. Bersama para hufaz Bait Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabatum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurida thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurida thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu
الصابرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadan adalah waktu terbaik untuk berbagi, waktu terbaik untuk membersihkan harta dan menguatkan kepedulian. Di bulan penuh berkah ini, Allah menitipkan kepada kita sebuah kewajiban, zakat fitrah, zakat mal, dan fidyah. Bukan sekedar kewajiban, tetapi jalan kebaikan, jalan cinta, dan jalan keberkahan. Melalui zakat kita, ada santri yang bisa terus belajar, ada anak-anak yang bisa terus menghafal Al-Quran, ada harapan yang tetap hidup, dan ada masa depan yang terus tumbuh. Mari tunaikan zakat dengan tenang, dengan ikhlas, dan dengan penuh cinta. Melalui pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Semoga setiap rupiah yang kita titipkan menjadi cahaya dalam hidup mereka dan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Bait Qurani, berzakat dengan tenang, berbagi dengan bahagia, menanam kebaikan untuk akhirat. Ya Rob, saksikan kami yang lemah, saksikan kami yang kurang taat, saksikan kami yang kurang ilmu. Tapi kami ingin berlatih, kita terus belajar ya. Kuatkan iman kami, fasihkan lisan kami. Rabbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, jadikan kami ibu yang berkata dengan cinta dan bijak, penuh doa dan harap, berharap ridhamu dan rangkulanmu ya Rabb. Bukan ibu yang selalu melaknat dan marah. Ya Rabb, pastikan lisan kami ya Rabb untuk menembus relung hati keluarga kami agar taat padamu ya Rabb. Mari sambut bulan yang mulia ini dengan berbagi keberkahan di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Dengan bersama-sama berkontribusi untuk menyalurkan sebagian rezeki Anda sebesar Rp4.500.000, Anda telah membantu menyediakan menu sahur dan berbuka puasa untuk para santri penghafal Quran, para asatiz, dan seluruh staf Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memberi makan sahur atau buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu teman-teman semuanya, bagi yang ingin menyalurkan sebagian rezekinya dapat menghubungi nomor di atas ini atau dapat melalui nomor rekening di bawah ini. Ingat, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berkat beliaulah yang telah merubah zaman kegelapan, zaman yang penuh dengan jahiliyah, menjadi zaman yang terang benderang dengan cahaya Islamiyah seperti saat sekarang ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum dengan judul Menyambut Bulan Suci Ramadan dan Tingkatan-tingkatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwasannya Allah telah mewajibkan berpuasa selama 1 bulan full di bulan Ramadan kepada umat muslim di seluruh dunia. Lalu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilakukan oleh beliau ketika beliau mengetahui bulan suci Ramadan akan tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa rangkaian untuk menyambut bulan suci tersebut. Yaitu yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan atau memperbanyak kajian Islam tentang bulan suci Ramadan. Betapa istimewanya bulan tersebut dan amalan-amalan apa saja yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Kegiatan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu lakukan ketika pada akhir bulan Sya'ban, ketika ingin memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah telah memperbanyak kajian Islam kepada para sahabat tentang betapa pentingnya atau betapa istimewanya bulan suci tersebut. Lalu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya menyambut bulan suci Ramadan dengan riang gembira, seraya mengatakan, "Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan." Kegiatan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan karena apa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh mulia, yang dimana di dalam bulan tersebut terdapat satu malam, yang malam tersebut lebih mulia dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Lalu yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat untuk selalu menanamkan niat di dalam hati untuk berpuasa secara full, secara penuh selama 1 bulan Ramadan. Dan kegiatan-kegiatan tersebut selalu Rasulullah lakukan agar apa? Agar para sahabat dapat melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya membagi tingkatan-tingkatan puasa menjadi 3 tingkatan. Yaitu yang pertama ialah puasa secara umum. Imam Al-Ghazali menetapkan di tingkatan pertama ini ialah puasa umum, yang dimana puasa umum tersebut yang dilakukan oleh orang-orang awam, masyarakat-masyarakat umum, yang dimana mereka hanya menahan lapar dan dahaga saja. Lalu tingkatan kedua, yakni Imam Al-Ghazali menetapkan bahwasannya puasa yang berada di tingkatan kedua yaitu puasa khusus, yang dimana pengertian puasa khusus ini mencakup pada pengertian puasa umum
Lalu Imam Al-Ghazali menambahkan sedikit pengertian pada puasa khusus, yaitu ketika seseorang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi apa? Tetapi dia dapat menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang akan mendatangkan dosa. Lalu tingkatan yang ketiga ialah puasa istimewa, yang dimana pengertian puasa istimewa ini telah mencakup pengertian pada tingkatan pertama dan tingkatan kedua. Lalu Imam Al-Ghazali menambahkan sedikit pada pengertian puasa istimewa, yang dimana puasa istimewa ini memiliki makna ketika seseorang berpuasa, dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga, dia tidak hanya menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang akan mendatangkan dosa, tetapi dia berpuasa menahan niat di dalam hatinya agar tidak memunculkan iri, sombong, dengki, dan lain-lainnya. Begitulah Imam Al-Ghazali memberikan tingkatan-tingkatan puasa. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, maka sambutlah bulan tersebut dengan penuh gembira dan dengan penuh rasa syukur. Karena di dalam bulan tersebut terdapat malam yang sangat mulia, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada zamannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan faedahnya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Lalu saudara-saudaraku sekalian, jikalau kita tidak ingin masuk dalam kategori hadis tersebut, maka kita harus menanamkan pelajaran-pelajaran atau materi-materi kita yang ingin kita amalkan di bulan suci Ramadan tersebut. Maka dari itu perbanyaklah kita mempelajari amalan-amalan apa saja yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan di dalam bulan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, bila ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Inggrisnya teh. Ciluk. Satu kata penghubung. Dan Pasangan cinta. Rahman. Dan Rahman. Dan Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. Sangat banyak, saya kira metode-metode baru